Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, serta sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini kami dari kelompok 1 izin untuk menyampaikan materi mengenai pembuatan website melalui Google Sites. Nah, yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya. Wabah pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup signifikan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu pada bidang pendidikan. Pembelajaran di era pandemi COVID-19 membuat guru memaksimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Bagi guru, kebutuhan akan media pembelajaran berbasis IT menjadi tak terelakkan dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kompetensi dan skill dalam membuat dan menggunakan media berbasis IT. Pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam memaksimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di era saat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Media pembelajaran berbasis ICT dibutuhkan agar memudahkan guru dalam proses pembelajaran, meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan skill guru dalam menginovasi media pembelajaran. Adapun salah satunya upaya tersebut adalah dengan penggunaan media pembelajaran berbasis website melalui Google Sites. Melalui media pembelajaran berbasis Google Sites, ini materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, beberapa kesulitan belajar dapat dialami oleh peserta didik dalam belajar. Google Sites sebagai media pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengupload video pembelajaran yang materi dan karakteristik topik materi tersebut sangat abstrak, sehingga materinya dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Melalui Google Sites, juga guru dapat mengintegrasi beberapa link materi dan link soal kepada peserta didik sehingga Google Sites juga dapat digunakan sebagai Learning Management System atau LMS. Nah, baik, untuk materi yang pertama mengenai pengenalan Google Sites yang akan dipaparkan oleh Surya Abdillah, kepadanya saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengenalan tentang Google Sites. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau Google itu banyak macam-macamnya. Eh, ada Google Maps yang udah eh, tahu lah, yang udah viral gitu. Ada Google Video. Kalau Google Video kan ada yang namanya YouTube tuh. Terus ada Google Foto, ada Google Gambar, ada pokoknya banyak ya, Google Dokumen segala macam. Nah, di sini kita akan membahas salah satu aplikasi dari Google yang mungkin teman-teman jarang dengar atau bahkan mungkin nggak pernah ya. Itu namanya Google Sites. Google Sites ini tujuannya untuk membuat situs gitu. Jadi kita bisa ngebuat situs eh, yang seperti kita mau, entah itu isinya tentang foto-foto kita, foto kenangan, atau informasi yang ingin kita sampaikan di situs itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa eh, pengertian apa itu Google Sites menurut para ahli. Di sini saya akan membacakan
menurut Fariza ya, beliau mengatakan kalau Google Sites itu adalah website pribadi ataupun website profesional. Jadi isi websitenya itu bisa tentang mengenalkan diri kita secara pribadi ataupun dengan mengenalkan perusahaan kita ataupun organisasi kita di dalam website tersebut. Nah, kita bisa eh, mengakses Google Sites itu kalau kita punya yang namanya Gmail, ya itu menurut Fariza. Nah, Google Sites ini adalah salah satu produk dari Google sebagai tools untuk membuat situs kepada para pengguna dari Google Sites ini. Google Sites ini adalah sebuah platform pembuatan website dan menjadi bagian dari platform kolaborasi Google Workspace. Adapun website dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi. Ya gitulah. Pokoknya website itu adalah halaman yang ada di internet yang isinya itu tentang informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Baik, terima kasih kepada Saudara Surya Abdillah yang telah memaparkan materinya. Materi yang kedua mengenai pemanfaatan Google Sites yang akan dipaparkan oleh Saudara Vina Istriani. Kepadanya saya persilahkan. Nah, terima kasih kepada sebelumnya moderator yang telah mempersilahkan saya. Nyambung dari materi Surya tadi mengenai Google Site, nah kita ketahui bahwa setiap hal yang berada di muka bumi ini pasti memiliki manfaat. Begitu pula pada Google Site. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari adanya Google tersebut. Nah, salah satunya kita berbicara di dalam ranah pendidikan, maka kita berbicara pula mengenai belajar dan pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari Google tersebut untuk proses belajar, antara lain yaitu yang pertama mengenai dengan Google tersebut pembelajaran akan lebih menarik. Jika dahulu kita belajar hanya menggunakan papan tulis, lalu bor, atau pena, dan buku, maka kita kali ini bisa menggunakan yang namanya Google Site. Nah, dengan Google tersebut, pembelajaran akan lebih menarik. Karena apa? Karena bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Google tersebut. Bisa ada videonya, bisa ada gambar-gambarnya, sehingga anak bisa belajar lebih menarik dan mendapatkan pengalaman yang baru. Yang kedua, yaitu bisa lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita mengakses pembelajaran melalui komputer, kita perlu yang namanya flash disk. Nah, dengan adanya Google Site ini, kita sudah tidak perlu tuh yang namanya flash disk, karena kita bisa mengunggah pembelajaran melalui Google Site tersebut, dan kita bisa melihat pembelajaran-pembelajaran tersebut dan mempelajarinya tanpa harus menggunakan lagi flash disk. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa dengan menggunakan flash disk dalam batas waktu yang cukup lama atau cukup besar, maka akan menimbulkan virus bagi komputer itu sendiri. Yang ketiga, ada manfaatnya yaitu materi pembelajaran tidak mudah hilang. Nah, setelah kita mengakses pembelajaran ke dalam website tersebut, maka pembelajaran tersebut akan tetap berada dalam akun Google Site tersebut dan tidak terpengaruh dengan gangguan virus yang ada dalam komputer guru maupun murid tersebut. Yang keempat, ada manfaatnya yaitu siswa dapat mendapatkan informasi pembelajaran dengan cepat. Jika dahulu kita bisa mendapatkan pembelajaran dengan datangnya kita ke majelis ilmu atau ke tempat-tempat belajar,
Maka dengan adanya Google Sites ini, kita bisa mengakses pembelajaran dengan cepat. Jika guru telah memasukkan materi pembelajaran, kita juga bisa melihat pembelajaran yang guru berikan dalam Google Sites tersebut. Jadi kita bisa lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses pembelajaran tanpa harus bertemu tatap muka terlebih dahulu antara guru dengan muridnya. Yang kelima yaitu dapat menyimpan silabus di Google Sites. Nah, hal tersebut akan memudahkan guru, karena jika dahulu silabus itu berbentuk hard file, yaitu dalam bentuk kertas, sekarang silabus itu bisa diakses melalui Google Sites ini. Dan dengan begitu siswa pun bisa mempersiapkan tema apa yang hari esok atau hari setelahnya akan dipelajari. Dan siswa bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya bisa mengakses tugas melalui Google Sites. Nah, tugas pembelajaran dapat diberikan oleh guru melalui Google ini, sehingga siswa tidak tertinggal informasi dan tugas-tugas lainnya. Jika dahulu kita mengerjakan tugas itu harus di dalam kelas ataupun dalam satu ruangan, jika kita berhalangan, maka kita tidak bisa mengerjakan tugas tersebut. Namun dengan hadirnya Google ini, kita bisa mengakses tugas-tugas tersebut dimanapun kita berada dan waktunya juga lebih fleksibel. Mungkin sekian pemanfaatan-pemanfaatan dari Google Sites tersebut. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, baik terima kasih kepada Saudari Vina Istriani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya mengenai cara membuat website di Google Sites yang akan dijelaskan oleh Saudari Wanda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita akan membahas mengenai tadi kan sudah dijelaskan gitu, apa itu Google Sites dan apa juga manfaat dari Google Sites itu tersendiri. Kita langsung cara membuat dari website di Google Sites. Nah, teman-teman bisa membuka di https://sites.google.com, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh ada banyak ya, ada yang bisa menggunakan template untuk portofolio, acara, atau pusat bantuan, project, tim gitu ya. Banyak gitu. Kecuali teman-teman mau customize sendiri gitu, bisa di mulai situs barunya dengan halaman yang kosong. Nah, bisa kita coba ya ke sini. Nah, di sini teman-teman langsung dihadapkan dengan tampilan dari headernya, yaitu untuk mengisi judul halaman. Bisa kita tik apa aja ya, sama bisa bimbelku ya. Nah, di sini misal teman-teman sudah bisa menuliskan judul dari website ini itu sendiri. Adapun kalau misalnya teman-teman mau mengganti background itu, bisa dengan mengubah gambar yang ada di sini. Sehingga nih, guys, kita akan lihat yang telah kita buat ya. Nah, di sini kita sudah membuat mengenai headernya, mulai dari judulnya, ditambah juga dengan kotak untuk mengantarkan kita kepada nanti formulir yang akan kita linkkan gitu. Di sini bisa dibuat dari nah, bisa dari gambar. Kita bikin dulu desainnya mengenai daftar sekarang. Kita bikin desainnya, kemudian teman-teman bisa langsung ngelingkannya dengan menyisipkan linknya ke sini dan masukin linknya. Nah, di sini kita masuk ke forms.google gitu. Jadi teman-teman sudah menyiapkan apa yang sudah mau disisipkan, dilingkan gitu.
Nah, adapun untuk penambahan di sini sama teman-teman bisa mengatur-atur dari tools yang ini di gambar. Nah, kemudian untuk menambah ke daftar selanjutnya itu teman-teman bisa dilihat dari blokir konten. Di blokir konten ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, contohnya kita menggunakan yang ini. Nah, di sini misal teman-teman bisa menambahkan langsung fotonya. Fotonya bisa teman-teman yang buat sendiri atau teman-teman pilih dari gambar yang ada di Google. Begitupun berikutnya, sehingga disusunlah ini jadi seperti ini. Adapun untuk kustomisasi warnanya, teman-teman bisa lihat di sini di warna bagian diatur aja sesuai dengan tema atau template keinginan teman-teman. Nah, setelah kita lihat atau sudah dengan front depannya, kita ingin menyisipkan halaman-halaman lain. Teman-teman bisa langsung ke tools yang ini di halaman. Nah, di sini kita bisa menambahkan, misal mau karya tulis, di karya tulis. Nah, ingin nge-link ke sini, ditambahkan saja dengan halaman yang ada di sini, yaitu membuat halaman baru. Nah, di halaman baru dibuat misal karya tulis. Akhirnya ada karya tulis seperti ini. Tentunya teman-teman harus sudah bisa mengisi apa aja yang ada di kontennya. Di sini juga kita bisa nge-link. Jadi ini kalau apa mensisipkan linknya, teman-teman bisa bikin lagi di sini untuk ditambahkan subhalaman. Nah, ditambahkan subhalaman ini nanti bisa bikin blog yang akan kita buat ya seperti di sini. Sehingga hasilnya akan masuk kepada ini. Nah, hasilnya akan tiba-tiba langsung masuk kepada sini. Nah, mungkin nanti bakal dijelaskan setelah pemaparan saya mengenai link-linknya. Nah, untuk menyisipkan halaman tadi sudah. Kemudian untuk nah di sini ini tadi kita membuat karya tulis ya di sebelumnya. Ingin mencantumkan kembali di profil kita. Teman-teman bisa sama dengan cara yang sama, kita dengan sekreatifnya kita buat dengan menyisipkan link kembali, misal tadi karya tulis saya yaitu mengenai pendidikan karakter pada anak usia dini. Nah, langsung kita linkkan ke halaman yang di subhalaman yang telah kita buat di karya tulis itu. Nah, adapun bagian footer, di bagian footer ini teman-teman bisa membuat customize-nya karena nanti dari satu halaman ke halaman yang lain itu sama. Jadi diusahakan menggunakan footer yang tidak general gitu, tidak spesifikasi kepada halaman tersebut. Banyak sekali sebenarnya tombol-tombol yang bisa kita gunakan seperti grup yang dapat diciutkan, misal fotonya kayak gini dapat diciutkan, jadi ketika diklik fotonya akan keluar nanti tulisan nama kita, master tutornya, dan karya tulisnya. Kemudian kita juga bisa membuat daftar isinya atau gambar yang seperti ini itu bisa kita crossalkan tuh jadi di slide-slide gitu ya. Terus kita juga bisa membuat tombol gitu, tombol yang kayak tadi daftar sekarang. Lalu garis-garis pemisah ini, nah agar terlihat lebih rapih. Kemudian pengatur spasi agar spasinya itu nggak bisa kita atur gitu. Kan kalau misalnya kadang bawaan dari template-nya itu kadang ada yang terlalu jauh ataupun terlalu dekat gitu. Jadi di pengatur spasi ini yang akan membantu untuk mengatur spasinya. Kemudian link media sosial. Nah, di sini tuh kita tuh bisa menambahkan mau itu link Instagram, link YouTube ataupun link apapun itu dan nanti ada ikonnya. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti ini di sini di YouTube. Kemudian placeholder itu ya ini satuan. Kalau misalnya tadi yang ini seperti carousel itu udah template dari sananya. Kalau ini bisa satuan gitu placeholdernya. Adapun kalender juga bisa dimasukkan, peta juga untuk menunjukkan di mana
website ini misalnya ini bimbelku tuh di mana sih gitu petanya gitu. Kemudian dokumen juga kita bisa menyisipkan, slide, spreadsheet, formulir, dan juga diagram. Adapun di bagian tema ya seperti ini. Teman-teman bisa membuat banyak temanya. Kalau ini kita customize itu sendiri dengan logo. Logo pun dilihat dari brand image. Nah, di sini ada 2 di logo. Di logo teman-teman bisa yang pertama logo untuk di link ya, dan yang kedua logo untuk ketika favicon. Favicon itu ketika yang kotak ini nih. Nah, di sini. Jadi faviconnya terlihat gitu, nggak kosong. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh, cara untuk mempublikasinya. Sekarang kita sudah selesai membuat. Langsung kita publikasikan di sini. Nah, di sini publikasi. Nah, di link publikasinya ini karena sudah dibuat ya, misal di link cari kita buat link belum dipublikasi. Nah, di publikasi ini ada 2 pilihan. Jadi teman-teman, jika ingin domainnya itu custom, domain custom itu jadi kan kalau misalnya dari Google Sheets itu bakalan jadi panjang tuh si link. Nah, kalau misalnya ingin custom itu ada lagi berbayar gitu. Misal kalau misalnya untuk sekolah itu pasti misal UIN Bandung .sc.id misal. Nah, kalau misalnya Google Sheets itu kalau misalnya yang gratis nggak akan bisa kayak gitu. Kalaupun misal mau kayak gitu, teman-teman membeli domain kostum yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau yang gratis ya, tulis alamatnya nanti jadi akan sheets.google.com/view, masukin misal bimbelku kita tadi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terverifikasi gini, sudah hijau checklistnya, berarti itu sudah aman, tidak ada yang sama, teman-teman bisa langsung publikasikan sini. Maka website kita sudah terpublikasi dan sudah bisa dilihat oleh orang. Tinggal di copy link, atau misalnya nanti ketika pencarian Google langsung dapat ada gitu kelihatan websitenya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau tidak dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Wanda. Pemateri terakhir yaitu Siti Thoibah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Yuni Rahmawati yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan terkait dengan website yang telah kelompok kami buat. Namun sebelum itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, sudah terlihat di layar kita. Ini adalah website yang telah kita buat. Jadi untuk konsepan website yang kelompok kami buat itu adalah sebuah bimbel online, di mana bimbel ini masuk pada ranah pendidikan, dan kita berfokusnya pada pembelajaran Al-Quran. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, dapat dilihat di layarnya. Jadi halaman pertama yang muncul ketika kita buka di laptop masing-masing seperti ini, munculnya beranda terlebih dahulu. Nah, adapun konsepannya, nah, bimbel ini bergerak pada bidang pembelajaran Al-Quran secara online, di mana targetnya itu adalah ada untuk anak-anak ataupun remaja dan juga dewasa. Sifatnya itu privat, nanti akan ada beberapa tutor yang mengajar anak-anak ataupun para pendaftar yang ingin belajar mengaji secara online. Nah, untuk tutor-tutornya di sini kami mengambil
anggota kelompok kami begitu ya. Ada Yuni Rahmawati, kemudian Teh Wanda, ada Vina Istriani, ada saya sendiri dan ada Kang Surya Abdillah. Nah, jika ingin mendaftar, teman-teman tinggal klik di daftar sekarang yang telah kami buat. Nanti akan nge-link ke Google Form yang telah kami sediakan ya. Ada beberapa hal yang harus diisi. Bisa kita klik. Nah, nanti akan langsung ke form pendaftaran siswa yang akan mendaftar gitu. Misalkan di sini tinggal isi namanya siapa, Siti Thoibah misalkan. Di sini sudah ada Siti Thoibah. Kemudian mau mengambil kelas apa nih? Nah, misalkan kelas tahsin anak sesuai dengan pilihan masing-masing gitu. Metode pembayaran dan lain sebagainya nanti tinggal kirim dan datanya akan kami simpan selaku penyedia program ini. Nanti akan kami arahkan jika sudah mengikuti rangkaiannya kepada grup WhatsApp ataupun grup yang ada di Telegram ataupun grup-grup dengan media lain. Oke, kembali ke fitur yang kami gunakan. Jadi di sini tampilan beranda ya. Beranda dari bimbel yang kami buat. Bimbel yang kami buat di sini misalkan hal apa nih yang menarik dari bimbel kami? Pertama, karena bimbelnya fleksibel, kemudian bimbelnya dikhususkan untuk semua kalangan, tapi untuk semua kalangan, namun dikategorikan gitu, karena tidak sama antara pengajaran Al-Quran kepada anak-anak dan remaja, kemudian dewasa gitu. Kemudian, apa yang menguntungkan dari bimbel kami? Sifatnya privat, nanti akan ada satu mentor, beberapa siswa gitu, dan tentunya ini adalah platform yang bersertifikat gitu. Nanti jika peserta didik kita sudah lulus, nanti akan mendapatkan sertifikat. Di sini ada hal-hal menarik mengapa seseorang harus mendaftar pada bimbel kami gitu. Jadi di tampilan beranda ini, jika sebuah bimbel yang kita gunakan harus memuat pertama mengapa seseorang harus memilih bimbel kita, kemudian mengapa bimbel ini sangat diperlukan gitu. Pokoknya tampilan beranda ini memuat segala sesuatu yang sifatnya harus menarik perhatian seseorang gitu. Nah, bisa juga ditambahkan di sininya nomor yang bisa dihubungi gitu. Agar memudahkan orang lain untuk apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, selanjutnya di layanan kami itu seperti yang sudah disinggung sebelumnya ada kelas tahsin anak, kelas tahsin remaja dan dewasa begitu. Gunanya pengkelompokan ini untuk membedakan tadi karena tidak sama antara pengajaran kepada anak dan juga kepada yang sudah remaja atau dewasa. Di sini kami juga di layanan ini memuat prosedur yang harus dilakukan oleh pendaftar ketika tertarik dengan bimbel yang kita buat begitu. Bisa dibaca ya, pertama mengisi pendaftaran, nanti kemudian kita akan segera menghubungi balik, melakukan konfirmasi pembayaran, request guru juga bisa ya. Pokoknya isi sesuai dengan yang tadi ada di Google Form gitu. Nah, kita juga pada menu layanan ini menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam bimbel ini. Antaranya ada metode UMI, kemudian metode Tilawati, metode Iqra, dan lain-lain. Nah, jika kita mengadakan kelasnya secara gratis, boleh di sini dikasih keterangan kelas mengajar gratis gitu. Tapi karena sekarang berbasis apa ya istilahnya, segala sesuatu itu harus ada feedback ya, tidak hanya mengajar saja begitu ya. Untuk perkembangan selanjutnya bisa kita juga jika ingin berbayar boleh mencantumkan info terkait dengan berapa yang harus dibayar oleh
para pembaca yang berminat untuk mendaftar di bimbel kita gitu. Contohnya misalkan di sini ada paket 1 harganya 250, paket 2 600, paket 3 1 juta gitu. Nah, keterangan most popular ini bisa kita cantumkan ketika memang paket yang 2 ini sering dipilih oleh orang lain gitu. Jadi ceritanya ini banyak yang mendaftar dengan paket 2 gitu. Nah, di sini kami menyediakan juga link daftar sekarang gitu. Jadi di awal kita langsung dikasih link daftar sekarang, di sini juga dikasih link daftar sekarang gitu. Gunanya apa? Jika masuk di sini bisa langsung daftar, langsung tertarik gitu ya. Nah, adapun di sini juga ada tentang kami. Nah, tentang kami di sini isinya pengenalan siapa saja sih guru yang ada di bimbelku ini. Nah, contohnya di sini ada anggota kelompok kami. Nah, kemudian di sini bisa dikasih keterangan misalkan Tevina Istriani sebagai master tutor untuk tahsin anak. Kemudian saya sendiri Siti Thaibah sebagai masih dengan tahsin tutor anak gitu. Di sini kita bisa memuat beberapa hal. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Wanda, di sini kami mencantumkan link karya yang telah kami buat gitu ya, karya tulis yang telah kita buat. Misalkan yang telah saya buat, kita klik saja ya untuk mengetahui. Misalkan guru ini cocok dijadikan sebagai guru itu karena memiliki karya apa. Nah, misalkan di sini kita klik. Nah, di sini karya saya adalah sebuah tulisan berkaitan dengan Al-Quran dan pendidikan menjadi solusi dalam mewujudkan toleransi beragama begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ataupun misalkan kalau sudah mempunyai buku, bisa kita mencantumkan linknya, link karya buku kita gitu ya. Jadi tergantung pada proses pembuatan di awal. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, selain itu, di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini ada logo dari bimbel kami. Jadi tadi pada saat sebelumnya membuat, kita bisa memasukkan icon logo apapun itu ya, ketika misalkan websitenya tentang diri pribadi, boleh di sini dikasih nomor foto pribadi gitu. Tapi jikalau bentuknya usaha seperti bimbel ini, boleh dimasukkan logo dari bimbel kita. Mungkin seperti itu, dan satu lagi di sini, karena memang ada disediakan oleh Google-nya ya pada proses pembuatan, ada kotak untuk penelusuran. Misalkan ketika di beranda kita belum tahu nih siapa tutornya, kita bisa langsung cari di sini, tutor gitu. Tutor, nanti akan terlihat tutornya ada siapa aja, tinggal diklik. Nah, di sini. Nanti akan nge-link langsung ke tentang kami, siapa saja tutornya. Nah, mungkin secara sederhananya seperti itu ya. Jika bimbel ini memang terrealisasi, tentunya syukur alhamdulillah gitu. Jadi memang salah satu pemanfaatan dari Google Site ini yaitu adalah membuat website yang mana websitenya akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya bagi kita sebagai calon guru. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk menutup presentasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir kita, yaitu Saudari Siti Thaibah, yang telah memaparkan dan menjelaskan mengenai materinya. Nah, alhamdulillah diskusi kita telah selesai. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu Google Sites adalah laman website pribadi ataupun profesional yang berfungsi sebagai saluran informasi yang dibangunkan di bawah Google.
Nah, Google Sites adalah salah satu produk dari Google seperti tools untuk membuat situs pengguna dapat memanfaatkan Google Sites karena ia mudah dibuat dan dikelola oleh pengguna awam. Google Sites adalah sebuah platform pembuatan website yang menjadi bagian dari platform kolaborasi Google Workspace. Nah, pembelajaran menggunakan Google Sites memberikan manfaat bagi guru maupun siswa. Manfaat dari Google Sites untuk proses pembelajaran yaitu pembelajaran lebih menarik, lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran tidak mudah hilang, siswa juga dapat silabus di Google Sites, dapat mengirim tugas melalui Google Sites. Nah, Google Sites adalah sebuah website builder dengan tampilan yang sangat sederhana dan ini intuitif. Nah, cara untuk membuat website di Google Sites yaitu satu, mengakses Google Sites. Yang kedua, buat website baru. Yang ketiga, tentukan judul website dan halaman. Dan yang keempat, atur desain website. Nah, dalam interface Google Sites, kita dapat menemukan 3 set menu editor yang berada di bagian tengah atas dan samping. Editor bagian tengah berfungsi untuk mengelola semua elemen yang akan ditampilkan di website secara langsung. Nah, di bagian atas layar terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk melakukan tindakan yang tidak berkaitan langsung dengan desain website. Nah, di bagian samping kanan halaman kita dapat menemukan menu bagian yang berisi berbagai macam fungsi. Nah, ketiga menu tersebut adalah Insert, Page, dan Times. Nah, sekian yang dapat kami paparkan dan jelaskan. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.